Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa saham-saham potensial yang memiliki dividen yield yang cukup tinggi, tapi juga berada di tahap awal akumulasi. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita sudah menemukan ya beberapa saham yang cukup menarik untuk kita pantau di hari Senin besok. Ada saham-saham yang memiliki dividen yield yang tinggi, juga berada di fase akumulasi. So langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama kita akan update ya terkait dengan Astra Internasional, di mana ASI pada hari Jumat kemarin mengalami kenaikan tipis 1,2%, close di Rp4.940 per saham, dan kita lihat ternyata ada akumulasi guys ya. Nah di sini ada big accumulation yang artinya akumulasinya cukup menarik, terutama dari LG 18,9 miliar, PD 15 miliar, dan KZ 13,4 miliar. Nah kita coba cek untuk asingnya guys ya di saham Astra Internasional. Nah ternyata investor asing masih mencatatkan net sell ya meskipun tipis hanya 5,2 miliar saja, tapi jika kita lihat di 4 hari terakhir Astra Internasional ini ternyata juga mulai diakumulasi ya oleh investor asing. Meskipun juga di hari Kamis ada net sell 43 miliar, tapi angka ini lebih rendah dibandingkan dengan net buy di tanggal 14 dan tanggal 15 Januari. So untuk Astra Internasional ini juga cukup menarik guys ya untuk teman-teman pantau besok di hari Senin. Ya teman-teman yang mungkin ya ingin mendapatkan dividen yield yang cukup tinggi. Kita lihat dividen yieldnya mencapai 10,5%-an untuk Astra Internasional. Itu adalah dividen yield dari dividen final dan juga dividen interim ya di tahun 2024 kemarin. Nah, jadi untuk Astra Internasional ya dividen yield sekitar 10%. Jadi teman-teman ya kalau misalkan di tahun 2025 ini bisa rebound ya mungkin teman-teman dikasih peluang nih untuk bisa akumulasi Astra Internasional di bawah 5 ribuan. So, tentunya kita masih menunggu guys ya laporan keuangan untuk kuartal 4 2024 yang akan rilis di awal tahun ini. Semoga nanti hasilnya bagus, ya labanya bertumbuh sehingga potensi dividennya pun bisa lebih besar lagi. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan dari saham-saham dividen adalah akan ada perbandingan guys ya nantinya. Dari beberapa saham dividen ini kira-kira mana nih dividen yang lebih besar, tapi juga akan ada saham-saham yang berpotensi membagikan dividen yang lebih rendah. Alasannya simpel, karena ketika net income turun, EPS turun, maka potensi pembagian dividennya pun akan menurun, seperti itu. Jadi tentunya kita harus memperhatikan guys ya laporan keuangan di Q4 2024 nanti yang akan rilis di awal tahun ini, dan tentunya kita pun masih melakukan DCA secara perlahan. Kecuali ya mungkin jika kita sudah yakin ya dengan sebuah saham, apalagi memang sahamnya rutin dividen dan dividen yieldnya besar, ya mungkin teman-teman mau all in invest jangka panjang juga tidak masalah. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham United Tractors guys ya. Untuk UNTR juga ternyata masuk ya ke dalam saham yang mempunyai dividen yield yang cukup tinggi dengan fase akumulasi yang sedang terjadi. Hari Jumat kemarin naik 0,96%, hari Kamisnya juga naik 1,85%. Close di Rp26.425 per sahamnya. Untuk United Tractors, kita lihat juga memang ada big akumulasi ya, terutama dari ZP dan juga KZ. Nah, berbeda dengan Astra International, UNTR ini kalau misalnya kita perhatikan ya, akumulasi asingnya sudah mulai rutin nih, terutama sejak tanggal 15 Januari sampai di 17 Januari kemarin guys ya. So, di 3 hari terakhir akumulasi asing cukup menarik, jadi teman-teman bisa pantau UNTR, apalagi jika teman-teman sudah buy on weakness guys ya, di area support sekitar 24.900 sampai di 25.100-an. Untuk teman-teman yang sudah ambil ya di bawah support MA150 atau buy on weakness, teman-teman tinggal hold saja untuk saham UNTR-nya. Dan jika kita lihat guys ya, kemungkinan besar di hari Senin, jika gagal retest di MA50, maka ada potensi dia akan nge-swing low lagi, ya akan menjadi normal correction saja dan akan menjadi area higher low. Teman-teman bisa coba tunggu di sekitar 25.800-an ya, dekat dengan support MA150-nya. Jadi saham Astra Internasional dan anak usahanya UNTR ya kita akan lihat juga nanti, dan kita akan review jika laporan keuangannya sudah keluar. Selanjutnya kita bahas juga saham Antam guys. Antam meskipun di 2 hari terakhir ini cukup sideways guys ya, dan kemarin juga masih close di harga yang sama di Rp1.520 per saham. Namun kalau misalkan kita lihat ya trennya ini sebenarnya sedang mencoba untuk kembali uptrend. Ya dimana beberapa kali memang terjadi swing low ya atau normal correction lagi. Tapi kalau misal kita tarik ya satu garis trend line di sini, Antam ternyata masih mampu bertahan ya sebenarnya. Jadi untuk Antam sendiri ya kalau misal kita lihat volatilitasnya seperti ini sebenarnya lebih cocok untuk nge-swing ya. Dan teman-teman yang swing trade ini sudah beberapa kali nih ya mendapatkan cuan dari capital gain Antam dan sudah beberapa kali take profit gitu guys ya. Nah sebenarnya
potensi cuan di saham yang seperti ini bisa lebih besar berkali-kali lipat dari dividen yield-nya. Misalkan dividen yield Antam ini ya kalau misal kita coba cek ya, Antam itu sekitar 8,43% guys, di harga saat ini dan kalau misal teman-teman dapat di harga bawah dan masih hold sampai hari ini, maka teman-teman akan mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi lagi. Nah, itulah juga keuntungan dari hold jangka panjang. Tapi juga untuk teman-teman yang swing trade, ya pastinya juga memiliki keuntungan lainnya, yaitu teman-teman bisa melakukan entry buy berkali-kali dan take profit berkali-kali. Jadi ketika, sekiranya ya kita melihat bahwa harga Antam ini kesulitan naik atau ada rejection dari area resistennya, kita bisa take profit guys. Tapi jikapun ya mulai rebound lagi ya guys ya, nah maka di sini kita bisa entry buy seperti itu. Jadi untuk Antam sendiri ya kasusnya sudah selesai ya sudah clear tidak ada masalah. Tinggal nanti kita lihat nih berapa persen dividen payout ratio yang akan dibagikan Antam dari seluruh laba bersih di full year 2024 sebagai dividen final untuk tahun 2025 guys ya. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya 100% lagi sama seperti tahun 2024 kemarin, maka dividen Antam ini berpotensi bisa lebih besar guys ya. Nah, jadi untuk Antam sendiri kita lihat ya ada akumulasi juga terutama dari BK, HP, YU dan juga DR. Nah, tapi kita coba cek ya untuk inflow asingnya seperti apa. Kita cek untuk saham Antam. Antam sendiri ada sedikit net sell ya di hari Jumat lalu dan memang transaksi asing juga tidak terlalu besar guys di hari Jumat. Makanya cukup sideways ya. Untuk Antam net sell 290 jutaan saja. Tapi jika kita lihat guys di 4 hari terakhir ini mulai diakumulasi ya sejak tanggal 14 Januari sampai di 17 Januari. Ya, jadi akumulasi asing juga sudah mulai terlihat ya meskipun memang tidak terlalu besar. Jadi untuk Antam sendiri kita lihat memang ini cukup menarik meskipun ya kalau misal kita lihat sih karena sudah overbought ya kalau dia ada koreksi lagi ya dan benar-benar terjadi normal correction, mungkin kita bisa beli lagi di level supportnya yaitu di sekitar MA 150 ya di 1430-an. Dan kalau itu terjadi, teman-teman bisa entry buy lagi sebenarnya untuk di saham Antam ini sampai minimal dividen final 2025. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Akra guys ya, di mana Akra juga cukup sideways ya di hari Jumat kemarin mirip-mirip dengan Antam, tapi karena Akra ini kan di tahun 2024 lalu memang sudah naik cukup tinggi, jadi koreksi yang terjadi pun ya jika kita lihat lebih jauh memang koreksi yang terjadi di Akra ini sudah cukup dalam guys. Tapi pengendali dari Akra ini masih melakukan akumulasi atau melakukan buyback ya terhadap saham Akranya. Nah, sebenarnya aksi korporasi seperti itu lama-kelamaan ya jika perusahaan atau pengendalinya ini memiliki dana yang besar, itu bisa jadi nanti akan, go private gitu guys ya. Bisa jadi loh ya, kalau misalkan memang pengendalinya terus melakukan buyback. Nah, untuk Akra sendiri kita pun melihat adanya akumulasi ya, terutama dari KZ, LG, BB dan juga ZP. Jika kita cek untuk inflow di saham Akra, ini ada net buy di hari Jumat kemarin ya, mulai akumulasi lagi dari asing 3 miliar. Apakah ini menarik? Ya, saya rasa menarik guys, karena di tanggal 9 dan 10 Januari pun, ya investor asing sudah mulai mencatatkan net buy kembali. Itu guys ya, jadi untuk saham Akra sendiri memang kita lihat ya guys, sudah mulai ada tanda-tanda rebound lagi nih dari area low-nya di sekitar 1000-an dan di hari Jumat kemarin close di Rp1.200 per saham. Jadi teman-teman yang mungkin mau buy on breakout ya, bisa di 1250. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bottom fishing ya, ketika nanti ada correction, teman-teman bisa incar di 1100 sampai di level 1040-an. Selanjutnya kita juga melihat ya saham yang juga sedang diakumulasi adalah BTPS ya guys ya. Di mana dari top 3-nya ada big accumulation terutama dari NITP dan juga BB dan kita lihat juga BTPS ini sudah ada triple bottom guys. Di sekitar 870-an ya untuk BTPS-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari fundamentalnya BTPS ya memang secara fundamental belum terlalu menarik ya, tapi jika ada tanda-tanda technical rebound, teman-teman mungkin ya bisa melakukan trend following untuk di saham BTPS. Nah, BTPS di 3 hari terakhir kita lihat mulai ada inflow asing net buy sekitar 1,2 miliar tanggal 15 dan tanggal 16 Januari. Tapi kemarin hari Jumat ada sedikit ini ya net sell ya 298 jutaan saja. Nah, untuk saham BTPS sendiri
Bukan saham yang cocok untuk invest jangka panjang, tapi kalau misal teman-teman mau averaging down, saya rasa masih bisa ya, dan semoga nanti ketika harga naik, average teman-teman itu bisa terjemput ya, karena sejauh ini pun ya saham BTPS masih bisa rutin bagi dividen, guys. Untuk BTPS, dividen yield-nya di harga saat ini ya, karena memang juga harganya sudah turun, itu sekitar 7,67%. Nah, jika teman-teman nyangkut di harga tinggi, maka dividen yield-nya pun mungkin sekitar 6-5%-an ya. Itu juga akan disesuaikan dengan harga average teman-teman masing-masing. Jadi untuk BTPS, apakah ada peluang untuk bisa rebound? Ya, jika secara fundamental ternyata BTPS ada perbaikan kinerja, maka kemungkinan besar BTPS pun bisa rebound lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi, yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika nanti rilis laporan keuangan, ternyata BTPS ini secara fundamental masih belum bagus ya, maka harga sahamnya mungkin akan sideways dan bahkan bisa kembali turun. Itu yang harus teman-teman perhatikan dan juga harus diwaspadai. Selanjutnya untuk invest jangka panjang juga tidak kalah menarik yaitu BNGA, guys ya. Saham perbankan second liner yang juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, ini juga sebenarnya sebagai alternatif untuk teman-teman yang mungkin ya mau belajar nabung saham dengan yield juga yang tidak terlalu rendah ya, teman-teman mungkin bisa coba untuk memantau teknikalnya BTPS ya untuk mencari titik entry-nya. Sorry, BNGA, guys ya, BNGA, Bank CIMB Niaga. Nah, jadi untuk BNGA sendiri kita lihat ya, dividen yield-nya sekitar 6,9%, tapi untuk teman-teman yang punya ya di average bawah di 1.300 misalkan, atau di 1.400-an ya teman-teman mendapatkan dividen yield di atas 7%. Jadi untuk BNGA sendiri sempat turun ya ke area low di 1.660-an dan ternyata sempat mencatatkan area higher low, ada normal correction di 1.700. So, untuk BNGA sendiri ada peluang untuk bisa naik lagi dan juga rebound jika berhasil breakout di atas MA50-nya di atas 1.760 ya di level saat ini. Dan jika naik ya sampai di 1.800, maka BNGA kemungkinan besar naik dengan adanya akumulasi karena kita cek juga akumulasinya cukup bagus ya, terutama dari beberapa investor asing, ada LG, AKTP, dan juga CP, sedangkan investor retail beberapa ada yang distribusi, ada XC, XL, lalu ada NI, SQ, dan juga CC. Ada beberapa kawan investor yang mungkin ya masih nyangkut di saham-saham perbankan termasuk juga BNGA, tidak usah khawatir ya dan jangan termakan fear ya, karena kalau misal teman-teman termakan fear pasti akan berpikir untuk cut loss. Nah, cut loss di saham yang bagus saya rasa bukan keputusan yang bijak karena tentu saja kita bisa mengembalikan kerugian atau floating loss kita menjadi keuntungan. Nah, itu yang harus teman-teman pahami dulu ya sebelum berinvestasi. Nah, untuk BNGA sendiri kita lihat ya, jika kita lihat di hari Jumat kemarin juga ada net buy 1 miliaran ya dari investor asing. Nah, ini cukup menarik. Meskipun tanggal 15-nya sempat terjadi net sell, tapi kita cukup optimis bahwa saham-saham perbankan ini bisa kembali rebound ya di pertengahan tahun 2025 ini. So, apakah ini waktunya kita untuk averaging down, waktu yang tepat untuk kita tambah muatan di harga bawah? Saya rasa iya, karena kita akan jarang lagi ya menemukan saham-saham perbankan ini di harga bawah seperti itu. Apalagi mendekati pembagian dividen final dan secara kinerja fundamental pun ya kita harapkan sih akan terjadi kenaikan dan secara ini ya, secara dividen juga kita harapkan sih nanti dividennya pun bisa lebih tinggi lagi jika ternyata laba bersih naik dan EPS-nya pun mengalami kenaikan. Selanjutnya yang kita lihat cukup menarik juga adalah saham Telkom, guys ya. Di mana Telkom naik 2,7%, close di Rp2.660 per sahamnya, dan beberapa kali ya kita lihat sempat retest di MA50 tapi masih gagal ya. Jadi masih ada rejection di MA50 dan kembali turun. Jadi koreksinya bisa teman-teman manfaatkan, teman-teman bisa incar di bawah 2.600, tapi di level saat ini pun saya rasa tidak ada masalah ya untuk DCA. Karena masih tergolong harga yang cukup murah dekat dengan harga terendahnya di 2.500. Jadi 2.500 ini kenapa kita bilang harga terendah? Karena Telkom di 2.500 itu adalah harga COVID-nya dan jarang sekali saham yang turun sampai di harga COVID. Terutama untuk saham-saham fundamental dan juga yang rutin bagi dividen itu jarang, guys, yang turun sampai ke harga COVID ya. Tapi yang kita lihat penurunannya sangat menarik adalah Telkom. Meskipun ya kita pun masih belum tahu nih nanti kuartal 4-nya apakah akan bagus atau tidak ya di laporan keuangannya. Untuk Telkom ada akumulasi juga terutama dari beberapa investor asing ya, ada AK, ZPB, KRX, dan juga AI. So, sudah mulai terpantau adanya akumulasi ya dari beberapa sekuritas asing
Dan kita lihat juga akumulasinya cukup besar, 124,8 miliar. Meskipun sempat terjadi gocekan ya pada tanggal 14 Januari dan 16 Januari. Ini sengaja guys, agar teman-teman investor retail itu melakukan cut loss ya, karena mungkin tidak kuat ya menahan floating loss, tidak kuat dengan volatilitas harga di saham-saham yang berpotensi akan rebound. Dan jika kita lihat di 1 minggu terakhir ya, Telkom ini cenderung akumulasi, jadi cocok ya untuk kita pantau di hari Senin besok ya. Dan selanjutnya kita lihat adalah Unilever. Nah, Unilever juga memang secara bisnis ya cukup tertekan. Jadi hanya bisa masuk ya jika teman-teman menggunakan strategi trend following, itu pun jika berhasil breakout di atas MA 50-nya, yaitu di atas 1820 untuk Unilever. Jadi untuk Unilever meskipun ada akumulasi dan juga ya rutin bagi dividen, tapi teman-teman juga harus waspada guys ya, karena bisa jadi turun lebih dalam lagi, dan karena juga kita tidak tahu ya di mana area bottom terendahnya. Untuk di level saat ini Unilever ada dividen yield sekitar 6,5%. Jadi untuk UNVR kita lihat juga mulai ada akumulasi ya, terutama dari KZ 1,2 miliar, dan kita coba cek ya untuk Unilever. Untuk Unilever di 5 hari terakhir akumulasi asing sudah mulai terlihat. So, kembali lagi, jika teman-teman mungkin ya berminat di Unilever ataupun di BTPS ya, yang secara resiko profilnya itu cukup tinggi, teman-teman bisa menggunakan strategi strategi trend following. Nah, untuk strategi trend following ini, silahkan teman-teman deep down pelajari lagi ya, bisa dari YouTube, ya bisa mungkin bertanya ke mentor gitu ya. Bagaimana nih strategi trend following, apa yang harus kita lakukan, ya bagaimana stop loss-nya. Ya, lalu berapa persentase keuntungan yang bisa kita dapat, itu teman-teman silahkan pelajari ya, agar ketika kita membahas ya saham-saham yang menarik, nah teman-teman juga bisa menentukan nih ya strategi apa yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Jadi saham-saham dengan bisnis yang sudah mulai redup ya, ataupun fundamental yang masih cukup tertekan, kinerja yang juga ya masih buruk gitu ya, belum ada tanda-tanda perbaikan dari sisi kinerja fundamental, lebih baik teman-teman dilihat dulu saja trennya. Jika memang sudah ada tanda-tanda bisa kembali uptrend dengan akumulasi yang menarik ya, contohnya Unilever ini, maka teman-teman bukan untuk dividen investing, bukan untuk hold jangka panjang. Nah, strateginya pun harus teman-teman perhatikan. Tapi lebih baik teman-teman trend following saja kalau di saham Unilever dan juga BTPS. Untuk saham-saham yang lainnya, jika ternyata secara kinerja ada pertumbuhan ya, seperti Astra International, UNTR, lalu ada Akra, lalu kita lihat juga ada BNGA dan juga Telkom. Nah, barulah teman-teman bisa ya untuk melakukan dividen investing ya, ataupun buy on weakness ya, beli di harga bawah, dan ketika nanti capital gain-nya sudah sudah naik ya, dan mendapat capital gain puluhan persen ya, beberapa kali lipat nih dari dividennya, ya maka teman-teman bisa take profit, dan itu pun tidak masalah gitu guys ya, karena kalau misal kita lihat ekonomi Indonesia pun memang naik turun ya. Nah, jadi ada beberapa saham juga yang tidak sempat kita bahas di video ini, tapi akan kita sebutkan juga guys ya. Jadi selain Astra International, UNTR, Antam, Akra, BTPS, BNGA, Telkom, Unilever, kita pun melihat ada beberapa saham lainnya yang sedang berada di fase akumulasi dan memiliki dividen yield yang cukup menarik. Ada Avia ya, ini juga dalam fase akumulasi. Kita lihat Avia ini juga dividen yieldnya sekitar 5%. Untuk BBCA juga sedang dalam fase akumulasi dengan yield 2,8%. SMRA juga ya, kemarin ada yang bertanya, Kak SMRA gimana? Apakah bisa bangkit lagi? Nah, sudah kita bahas guys ya di channel yang satu lagi. Untuk SMRA sendiri juga dividen yield-nya 1,9%, tapi cukup menarik karena harganya sudah turun cukup dalam. Lalu ada Saratoga, AMRT, Breeze, Film, Pani, Tins, Toba, lalu ada BCAP, Inco, DSSA, dan lain sebagainya. Ini ternyata ada yang memang belum bisa bagi dividen. Tapi untuk Tins, semoga di tahun 2025 bisa kembali bagi dividen guys ya. Selanjutnya ada Care, Aman Mineral, Bless, dan juga Ratu. Ini juga dalam fase akumulasi seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.